Kali ini kita akan membahas ekonometrika, yaitu uji hipotesis. Kita akan mendiskusikan konsep pengujian hipotesis, kemudian melakukan uji hipotesis, proporsi, rata-rata, dan standar deviasi. Apa saja yang kita lakukan dalam menguji hipotesis? Pertama, yaitu kita harus mengidentifikasi hipotesis nulnya dan hipotesis alternatif. Ini bisa kita lihat melalui konsep yang kita berikan atau 4 permasalahan yang sedang kita uji. Apakah permasalahan itu berupa two-tail test, yaitu kita menghendaki sebelah kiri dan sebelah kanannya tidak di-reject, atau left tail test seperti ini, sebelah kirinya adalah critical region, atau right tail test, sebelah kanannya critical region. Simbol yang digunakan untuk H1 adalah simbol tidak sama dengan, bila kita akan menyatakan bahwa tidak boleh sama dengan ya. Kemudian left tail ini dengan tanda lebih kecil, right tail dengan tanda lebih besar. Sedangkan H0-nya adalah lawannya. Kalau tidak sama dengan, ini adalah sama dengan two tail. Kalau left tail kurang sama dengan H1-nya, maka H0-nya adalah lebih besar sama dengan. Kemudian kalau right tail itu lebih kecil sama dengan. Tapi ada buku yang menyatakan semuanya dalam sama dengan ya untuk H0-nya. Yang penting untuk H1 tidak boleh ada tanda sama dengan, yaitu adanya hanya tidak sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar. Kemudian yang harus kita lakukan adalah berdasarkan permasalahan yang sedang kita uji, yang akan kita uji, kita harus bisa mengidentifikasi tes statistik mana yang harus kita gunakan, apakah Z atau uji normal atau distribusi normal, atau T untuk distribusi student T, atau chi-square distribution. Dan kita juga harus menentukan tingkat signifikansinya atau alfa. Setelah itu kita hitung nilai tes statistik dari klaim dan sampelnya berdasarkan data yang sudah kita peroleh. Setelah itu kita identifikasi nilai kritisnya dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Alfanya tadi berapa ya, misalkan 0,05 atau 0,01 dan seterusnya. Setelah itu kita mengidentifikasi nilai P-nya dan kemudian nilai statistik ujinya ya, tadi tes statistiknya ya, apakah pakai Z atau T atau chi-square. Dan juga bisa juga melalui confidence intervalnya. Kemudian terakhir, setelah kita bisa menyimpulkan bahwa kita mereject atau tidak mereject H0-nya, maka kita bisa menyatakan kesimpulan secara sederhana, secara non-teknis ya, jangan pakai kata H0 atau H1 lagi, tapi kembalikan ke konteksnya, kita nyatakan simpulannya. Contoh pertama adalah uji hipotesis proporsi. Misalkan suatu LSM melakukan survei terhadap 1.009 konsumen, dan kemudian ditanya apakah mereka puas bila pengantaran pembelian mereka dengan menggunakan drone. 535 dari mereka menjawab tidak. Nah, ini kita akan menguji klaim bahwa sebagian besar konsumen tidak nyaman dengan pengiriman melalui drone. Sebagian besar di sini adalah lebih dari setengah ya. Kita coba, ini kita tinggal memasukkan ke dalam template ini, testing proportion, kita masukkan N-nya adalah 1009, kemudian proporsinya ini 535 yang tidak setuju, berarti sama dengan 535 dibagi 1009, oke. Kemudian proporsi untuk mengujinya, P-nya adalah 0,5, karena lebih dari setengah, alfanya adalah 0,05. Tadi karena kita mau menyatakan klaimnya bahwa sebagian besar tidak nyaman, berarti ini adalah problem right tail. Kita tinggal isi right tail di sini ya. Kalau ini left tail, tinggal kita isi left tail. Kalau two tail, kita tinggal isi two tail. Nah, ini karena ini problemnya right tail, kita isi right tail. Maka di sini hasilnya sudah muncul. Berdasarkan p-value method, probabilitasnya adalah 0,027. Ini kurang dari 0,05 alfanya, maka di reject H0-nya. Berdasarkan traditional method yaitu critical value, di sini Z-nya adalah 1,92, sedangkan critical value-nya adalah 1,64. Ini ada di sebelah kanan. Ini adalah right tail, maka Z-nya berada di critical zone, berarti di reject juga.
Kemudian confidence interval di sini kita hitung berdasarkan rumus di sini ya, Z dan margin of error-nya. Ini adalah 0,050 sampai 0,055. 0,55. 0,5 ada di antara, tidak ada di antara di sini ya, dia adanya di sebelah kiri. Berarti kalau gitu kita reject juga. Nah, sehingga simpulannya bahwa H0-nya di reject, bahwa kita dapat menemukan bukti bahwa pengiriman dengan drone ini sebagian besar konsumen tidak puas. Nah, ingat hati-hati karena kita harus menyatakan ini sebagai sebagai program right tail ya. Bila kita salah ketika menyatakan ini adalah program to tail, maka kesimpulannya juga akan bisa berbeda nih. Karena kalau to tail, maka probabilitas dibagi dua di kiri dan kanan, dan ini kemungkinannya lebih kecil di kanan 0,025, di sebelah kiri 0,025, sehingga di sini simpulannya bisa jadi not reject, dia ada di dalam wilayah H0 ya, sehingga hati-hati nih penentuan right tail dan to tail ini bisa jadi mengubah simpulan. Kita kembalikan lagi ke konsep dan permasalahan apa yang dihadapi. Contoh yang berikutnya adalah pengujian hipotesis rata-rata dengan standar deviasi populasi diketahui atau sigmanya diketahui. Misal ini permasalahannya adalah terjadi kecelakaan kapal yang diperkirakan karena berat rata-rata pria yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung kapasitas kapal itu sudah usang, sudah lama, sehingga diperkirakan atau diklaim bahwa batas itu sudah terlalu rendah dibanding dengan sekarang. Orang zaman sekarang berat badannya sudah lebih berat. Nah, kita kumpulkan sampel berat badan pria 40, ini karena kapasitas kapalnya 40 orang. Ternyata berat badan rata-rata dari 40 orang tadi adalah 86 kilo. Dari penelitian dan berbagai data, diketahui bahwa standar deviasi dari berat populasi laki-laki adalah 11,5 kg. Nah, dulu waktu kita menentukan berapa orang kapasitas dari kapal ini adalah 83 kg yang dijadikan sebagai standarnya. Nah, kita klaim bahwa kecelakaan kapal ini terjadi karena berat badan yang 83 ini sudah tidak relevan lagi dibanding dengan yang sekarang. Maka kita bisa uji ini adalah permasalahan right tail juga ya, right tail test juga ya. Kenapa right tail? Karena kelebihan berat yang nggak boleh, kalau kurang beratnya sih nggak masalah gitu ya. Sehingga kita bisa ini di sini bahwa N-nya ada 40, kemudian rata-rata berat sampelnya adalah 86, berat yang kita ini adalah 83, standar deviasinya adalah 11,5, kemudian alfanya adalah 0,05, kemudian ini adalah right tail. Nah, ketemu di sini bahwa p-value-nya 0,049 ini kurang dari 0,05, sehingga kita nyatakan dia di reject ya, di reject, sehingga kita anggap dia lebih besar ya dari 83. Kemudian tradisionalnya kita lihat 1,649 ini di atas, di sebelah kanan dari 1,644. Ini berarti ada di sebelah kanan, ini right tail, berarti di reject H0-nya. Untuk confidence interval antara 83 dan 88,9 ini adalah kita 83 pas ya. Nah, berarti ini di luar juga ya, sehingga kita reject juga. Jadi kesimpulannya bahwa kapasitas ini kapal menjadi terlalu berat, overweight, gara-gara berat badan populasi sekarang lebih besar daripada berat badan yang dijadikan standar waktu perhitungan kapasitasnya. Berikutnya adalah contoh bagaimana uji hipotesis rata-rata dengan sigmanya tidak diketahui. Jadi, sama seperti problem yang sebelumnya tadi, bahwa ini masalah kelebihan berat kapal karena dianggap berat badan standar yang digunakan sebagai perhitungan kapasitas itu sudah terlalu lama, terlalu kecil ya, sehingga harus direvisi.
Nah, kita lihat ini angkanya sama ya. N-nya sama dengan 40, jumlah orangnya, kemudian berat rata-ratanya 86, kemudian standar deviasinya masih sama sih 11,5 kilo, tapi ini adalah standar deviasi dari sampelnya, bukan standar deviasi dari populasi. Kita hitung nih ya. Kita masukkan 40, kemudian rata-ratanya adalah 86, kemudian yang kita uji adalah 83, 11,5 standar deviasinya, alfanya 0,05. Ini sama ya, right tail juga. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau di sini 11,5 adalah standar deviasi dari sampel, simpulannya ternyata berbeda ya. Ini not reject. Di sini selisih sedikit ya. Probabilitasnya adalah 0,0534. Ini di atas 0,05 di atas alfanya sehingga tidak di reject ini ya. 0 ya. Kemudian ini distribusi T ya. Ini distribusi T karena menggunakan student T. Karena sigmanya tidak diketahui, maka T statistiknya 1,64. Ini di sebelah kiri dari critical value-nya 1,685. Sehingga tidak di reject juga. Confidence interval juga sama. Di sini antara 82,9 sampai dengan 89,83 termasuk di dalamnya sehingga ini tidak kita reject. Nah, terlihat di sini bahwa kalau kita salah menggunakan distribusinya, maka hasilnya juga bisa jadi berbeda karena student T ini lebih lebar ya, lebih lebar sehingga untuk merejectnya dia perlu lebih tinggi lagi ya, kali ya. Untuk merejectnya perlu lebih tinggi lagi. Jadi sekali lagi ingat kita harus menggunakan statistik yang tepat mana apakah menggunakan Z atau student T. Yang terakhir adalah uji hipotesis standar deviasi. Ini biasanya digunakan untuk menguji kualitas ya. Bukan hanya min yang diuji, tapi juga standar deviasinya. Jangan sampai standar deviasinya terlalu tinggi sehingga menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Misalkan koin ya, kalau koin ini selain dia minnya harus tepat, juga standar deviasinya jangan terlalu besar. Kalau standar deviasinya besar, maka ada koin yang terlalu kecil, ada koin yang terlalu besar. Nah, misal di sini ada 37 koin yang dijadikan sampel, kemudian rata-rata beratnya 2,485 gram, sampelnya tadi, standar deviasi dari sampel adalah 0,0165, kemudian spesifikasi ya, sebagai pedoman adalah berat rata-ratanya 2,5 gram, kemudian standar deviasinya harus kurang dari 0,023. Nah, berarti ini adalah dijadikan permasalahan ini berarti left ya, left tail harus kurang dari 0,023. Kita masukkan ke dalam perhitungan. N-nya adalah 37 koin. Rata-ratanya tidak perlu dimasukkan sebenarnya karena ini tidak ikut dihitung dalam pengujian ini. Kemudian standar deviasi sampel 0,0165. Kemudian standar deviasi dari populasi sebagai syarat tadi adalah 0,023. Kita uji berapa ininya ya, apa namanya, significance levelnya. Karena nggak ada, kita gunakan 0,05. Nah, ini adalah left tail ya kan, kita pakai left tail. Nah, sehingga di sini ketahuan nih bahwa dari p-value-nya, p-value-nya sangat kecil sekali 0,007. Berarti ini di bawah 0,005 kita reject H0-nya. Kita reject H0-nya. Bahwa koinnya standar deviasinya adalah lebih dari atau sama dengan 0,023. Kemudian tradisional approach-nya chi-square-nya 18,52. Ini di sebelah kirinya ke critical value-nya 23. Karena ini left tail, ini ada di sebelah kiri, berarti kita reject. Kemudian confidence intervalnya, ini adalah 0,01386 sama dengan 0,0205. Di sini adalah 0,023, berarti di reject juga ya kan? Jadi karena tidak ada di dalam pertengahan sini. Oke, karena demikian berarti kita reject simpulannya bahwa
standar deviasi kurang dari 0,023, ini H1-nya ya, H0-nya lebih besar atau sama dengan kita tolak, berarti ini adalah standar deviasi dari koinnya kurang dari 0,023. Berarti kualitas dari koinnya sudah memenuhi syarat karena standar deviasinya kurang dari persyaratannya. Demikian eh, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.